ada oknum penyidik dari Unit 2 Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan yang sudah tahu bahwa saya adalah korban penembakan, dan bahkan oknum penyidik ini juga tahu bahwa pelaku penembakan sudah berulang kali melakukan upaya untuk meminta berdamai kepada saya. Namun ketika saya tidak mau berdamai dengan pelaku, lalu kemudian dibuatlah skenario untuk mengkriminalisasi saya dan juga kedua saksi saya. Kejadian ini tak hanya terjadi di jajaran Polda Sumatera Selatan. Kejadian serupa juga terjadi di Polsek Jaluko, Polres Muaro Jambi, Polda Jambi. Kasus pembacokan terhadap korban bernama Muk Sariman. Korban ini telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko, dan pelaku sempat ditahan pada 9 Juli 2025. Setelah 3 hari pelaku ini ditahan, keluarga pelaku meminta kepada korban untuk berdamai. Namun korban menolak perdamaian itu. Korban berharap polisi dapat melanjutkan proses hukum kepada pelaku. Namun sayangnya, polisi lebih berpihak kepada pelaku dan mulai merekayasa kasus tersebut dengan cara si pelaku diantar ke rumah sakit jiwa, seolah-olah pelaku mengidap gangguan kejiwaan, sehingga dapat membebaskan pelaku dari jerat hukum. Namun rencana polisi itu gagal, karena dokter rumah sakit jiwa mengeluarkan surat hasil pemeriksaan yang menyatakan si pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan. Karena merekayasa itu gagal, malah polisi dari Polsek Jaluko ini bukannya menyerah dan kembali pada koridor hukum dengan memproses pelaku ini. Malah, polisi Polsek Jaluko di bawah kepemimpinan Ibtu Yohanes Chandra selaku Kapolsek membebaskan pelaku dengan modus penangguhan penahanan. Hingga kini 26 November tahun 2025, si pelaku bebas tanpa proses hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada bulan Juli lalu, keluarga korban menduga bahwa polisi Jaluko ini telah menerima doa-doa dari si pelaku. Tindakan polisi dapat memantik reaksi kemarahan keluarga korban terhadap pelaku. Untuk menghindari konflik baru, keluarga Muk Sariman meminta kepada AKBP Heri Supriawan agar segera melakukan tindakan terhadap Kapolsek Jaluko dan memproses hukum terhadap pelaku, serta lakukan tes urin terhadap Ibtu Yohanes Chandra selaku Kapolsek Jaluko itu. Karena menurut kabar burung yang beredar, Ibtu Yohanes Chandra ini sudah menjadi pecandu narkotika sejak ia menjabat kanit di Polsek Sekernan.